Oke guys, kembali ke tutorial seputar IT dan AI ya. Karena hari ini ada project pembuatan apa namanya proses end to end dari pembuatan susu ya. Jadi ini idenya sebenarnya nggak sengaja, karena kemarin ada request buat bikin game dari apa namanya dari teman. Jadi terutama untuk game yang simple ya. Tapi ternyata simple ya si AI ini bisa menyelesaikan itu dengan cepat dengan teknik yang namanya keyframe CSS overlaying ya. Jadi kuncinya itu ya. Untuk membuat game itu kemarin sempat sempat ragu karena memang belum pernah. Tapi ternyata kalau tahu tekniknya, selain asetnya lengkap, terus gambar-gambarnya udah oke, itu kita dengan mudah bisa membuat game sederhana ya di web. Kebetulan untuk web view dengan teknik overlaying ya, overlaying keyframe CSS itu aja. Kuncinya di situ kalau membuat apa namanya uh, untuk game ya. Jadi kebetulan dari situ ternyata metode keyframe CSS ini bisa kita implement di part lain ya ternyata ya. Nah, terus ada juga request untuk membuat bioreaktor monitoring. Jadi ada pembuatan bioreaktor buat monitor untuk yang seperti ini. Ya, bioreaktor, kemudian ada di sininya ada IT review. Nah nih, jadi kemarin iseng ya, ada tampilan seperti ini. Ternyata dengan mudah kita bisa menggunakan teknik keyframe CSS ke dalam animasi ini ya. Jadi ternyata dengan case pertama game oke, kemudian visualisasi HTML CSS keyframe ini dengan metode yang buat monitoring bioreaktor ini oke, ternyata dengan sangat light banget ya, light dan simple keyframe. Nanti kita jelasin keyframe apa aja yang kita gunakan. Nah, berangkat dari situ idenya, kemudian tadi pagi iseng eh, coba nge-prompt ke si ChatGPT, karena kita bagi dua di sini buat reasoning, kita compare antara ChatGPT dengan Gemini Pro. Nah, kita cobain karena dulu pernah bikin pengalaman di pabrik susu, itu jungkir balik bikin animasi ya. Tapi ternyata dengan beberapa jam aja kita bisa buat visualisasi yang cukup oke ya. Dengan pertama kita prompt seperti ini, kita pengen tahu detail proses pembuatan susu seperti apa ya, dari awalnya mungkin bahan baku, susu murninya, terus pas penyimpanannya di, kita sebutnya apa ya, penyimpanan didinginkan susunya segala macam. Nah itu sampai ujung, sampai packaging seperti apa. Nah dikasih tahu sama ChatGPT nih, dia reasoningnya cukup oke ya, cukup oke. Nah, jadi proses pertama misalkan di sini ada raw milk bla 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 segala macam ya. Nah dijelasin sama dia. Kemudian nah ini ada sekitar 6 atau 7 proses. Nah tapi waktu kita tes di generate code-nya itu kurang kurang oke. Nah makanya oke, ini cuman buat reasoning oke, tapi buat implementasi di code-nya itu kita gunakan si Google Gemini ya. Oke, di sini ya, di Google Gemini. Oke, kemudian eh, kita pindah langsung ke Google Gemini untuk implementasi ya. Nah, kita demoin dulu ya. Untuk proses nanti cara pembuatannya mungkin di terakhir setelah kita demoin. Nah, di sini ada ada dashboardnya utamanya. Jadi dia ada intake bahan bakunya berapa liter, kemudian ada output ya. Susu biasanya kan dihitung per kilo ya susunya. Kemudian ada juga energi yang digunakan untuk menghasilkan si output ini ya. Ini kita real time monitoring. Nah, semua nilai ini masih simulasi. Jadi artinya yang kita coba bahas di sini adalah teknik menggambarkan gimana caranya membuat visualisasi proses pembuatan susu dengan HTML keyframe CSS ya.
HTML, CSS, keyframe yang simple banget. Oke. Proses pertama di susu itu adalah proses penerimaan bahan baku ya. Bahan baku ini diproses di awal ya, ada misalkan susu mentahnya ya. Apa susu mentahnya itu diproses, kemudian setelah diproses datang bahan bakunya itu dia ditaruh di sebuah cooler ya, namanya apa ya istilahnya, pH itu. Nah, di dalam suhu yang dingin tertentu ya, yang kita set. Kemudian setelah melalui proses cooler, susu ini akan ditaruh di tempat yang kita sebutnya namanya silo ya. Silo kemudian sambil diputar terus ya, dia diputar terus. Jadi ini kita bisa monitoring semua parameter di apa namanya, di silo ini ya. Karena memang semua umumnya sudah ada sensor ya, dan mungkin ada apa integrasi dengan PLC ataupun sistem SCADA-nya segala macam. Nah, ini hanya kita visualisasi untuk monitoring. Ini ada temperatur. Nah, misalkan di sini ada perubahan temperatur, dia akan langsung alert ke kita ya, si sistem ini, monitoring ini. Oke, kemudian setelah proses di pertama bahan baku prosesan bahan baku ini, kita akan pergi ke proses berikutnya ya. Kita sebutnya mixing. Ya, susu itu diaduk ya. Jadi sebenarnya untuk pabrik susu itu kan satu ya, tapi produknya macam-macam. Nah, ini tekniknya adalah gimana cara blending dan memasukkan ingredient yang beda-beda. Jadi sebenarnya kalau dilihat itu susunya pabriknya satu tapi produknya banyak. Nah, itu possible karena dalam proses itu nanti akan dibuat teknik yang bermacam-macam dan ingredient ataupun resep yang bermacam-macam. Makanya dihasilkan susu yang berbagai jenis yang berbeda. Kita contohkan di sini ada 3 jenis, ada susu full cream, low fat, sama skim ya. Ini ada ininya. Nah, untuk setiap komposisi ini akan nanti berbeda-beda ininya ya, ingredientnya ataupun resepnya ya. Jadi kalau lihat di sini ada input dari sebelumnya ya, input dari chiller sebelumnya itu ada masuk ke proses ini ya. Kemudian di blend juga di sini, di mix ya. Artinya ingredient yang dicampur ini semua akan di mix di blend ini, tangki blend. Nah, kita sebutnya proses mixing di sini ya. Nah, semua proses mixing ini kita monitor juga ya parameternya ya. Jadi macam-macam ya, leveling, temperatur, pH, dan juga ada analyzernya ya. Jadi memang benar-benar real time, volumenya juga kita monitor ya. Jadi biar tidak ada miss, makanya kita pakai monitoring karena biar kondisinya bisa dimonitor lebih cepat. Oke, setelah proses blend ini, kemudian dia akan ke proses pasteurizer. Kita lihat pasteurisasinya kayak apa prosesnya. Nah, ini di sini proses pasteurisasi adalah memanaskan susu dalam suhu tertentu ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, karena untuk mematikan mikroba ya. Jadi kalau dipanaskan terlalu panas, susu vitaminnya hilang. Tapi kalau terlalu rendah juga nanti ada mikroba ya, ada. Jadi artinya memang teknik ini adalah memanfaatkan temperatur pada suhu tertentu agar semua mikrobanya bisa hilang dan susu itu bisa sehat. Nah, di sini ada proses regen, heating, dan cooling. Jadi setelah dipanaskan susu itu kemudian langsung didinginkan ya, diproses. Nah, parameternya banyak yang kita monitor di sini, ada flow rate, hold time, macam-macam ya. Ada juga banyak ya, ada pressure juga, ada temperatur ya. Di sini ada pergerakannya dari bawah di sini ya, susunya. Oke, kita coba misalkan kita ada sesuatu dia ngepam pulang ya. Jadi misalkan ada kotoran, dia langsung dibuang ya. Maksudnya diulangi ya prosesnya ya. Jadi kita sebenarnya bukan fokus ke proses pembuatan susunya, tapi ke gimana caranya si HTML keyframe CSS ini bisa diimplementasikan di sini dengan sangat mudah. Oke, setelah proses pasteurisasi atau pensterilan susu, proses berikutnya adalah evaporator ya. Evaporator itu ada 2, saya pasang di sini ya evaporator ya. Jadi susu itu kemudian dilakukan proses apa ya ini nih? Khusus temperatur ya. Oke, dikondisikan dengan kondisi tertentu lah ya. Karena nanti output dari susu ini kan banyak, ada susu bubuk, ada susu cair, ada macam-macam ya. Nah, nanti setelah ini akan ada namanya perubahan bentuk dari proses susu cair menjadi susu bubuk ya. Jadi di sini ada kondenser, ada evaporator ya.
Ada juga kita monitor semua parameter, ada sekitar 10 atau lebih ya. Temperatur juga udah pasti, tekanan udah pasti ya di evaporator ini. Kemudian keluar, produk out, masuk ke proses berikutnya yang kita sebut sebagai spray dryer. Jadi nah ini adalah merubah proses dari susu cair menjadi susu bubuk ya. Nah, di sini prosesnya ya. Jadi kalau sering minum susu dan tahu kenapa susu bubuk itu lebih mahal, karena prosesnya lebih kompleks ya dibanding susu cair ya. Jadi ini ada proses yang namanya dryer ya. Seperti dryer karena menghilangkan semua air ya di dalam itu dan merubahnya ke bubuk. Nah, di sini ada juga parameternya banyak ya, ada sekitar 10 atau lebih. Ya, ada temperatur udah pasti ya, ada atomizer speed, chamber pressure ya, ini ada chambernya, di tengah ini ada chamber ya, yang untuk proses perubahan dari susu cair menjadi susu bubuk ya. Kemudian juga ada filternya, kalau memang ada sesuatu di filter kita bisa melakukan cleaning ya, cleaning jet namanya. Oke, ini kita lihat, kita simulasiin seperti ini, tidak ada apa-apa ya, aman. Oke, jadi tadi susu setelah dipanasin kemudian dimasukin ke chamber. Jadi memang tekniknya itu agak rumit kalau diikutin ya, memang buat susu. Makanya kenapa harga susu bubuk itu lebih mahal dibanding susu cair. Oke, setelah beres semua susu udah jadi, udah final checking, kemudian ada proses terakhir yaitu proses packaging ya. Packaging di sini. Jadi setelah proses susu bubuk itu udah jadi, kemudian dia akan dipacking ke di proses ini ya. Jadi proses ini adalah proses packaging, kemudian dia akan ada QC-nya di sini ya. Saya simulasiin di situ ada misalkan dia mendeteksi metal, kan nggak boleh ya di makanan itu ada metal, itu langsung di drop ke bawah kalau ada metal ya. Jadi kalau yang lulus tidak ada metal, beratnya juga sesuai ya kan, dia langsung dijual atau di packing untuk didistribusikan ke ke market ya. Kita bisa simulasiin kecepatan ini conveyornya ya. Misalkan mau simulate metal, simulate ya, jadi dia akan di drop ya. Untuk packing biasanya ada nitrogen ya, kalau di kaleng itu biasanya untuk dia nggak apek ataupun susunya biar awet itu kita put nitrogen di dalam susu bubuknya, jadi dia lebih awet ya. Jadi itu kelebihan nitrogen untuk proses packaging. Oke, that's it untuk prosesnya. Nah, semua yang tadi dilihat proses yang terjadi itu adalah hasil dari keyframe CSS HTML biasa ya. Jadi memang tekniknya sederhana, tapi kalau dilihat itu powerful untuk light simulation untuk proses ya. Jadi memang kalau dilihat tadi itu proses susu kompleks ya, tapi dengan adanya simulasi ini kita bisa lihat secara real time proses apa yang terjadi, kita bisa monitor parameterize. Jadi kalau ada sesuatu yang unpredictable atau nilainya nggak sesuai, itu bisa dicegah dengan adanya real time. Ada satu proses lagi kita sebutnya cleaning system ya. Biasanya susu itu harus steril ya, jadi memang harus dibersihkan dalam waktu tertentu, jadi kita clean. Nah, jadi ini prosesnya kalau kita perhatikan ada beberapa step. Nah, kita start ya, cobain ya simulasi ini. Pertama itu ada dikocok atau di rinse ya, kemudian ada proses kalistik, terus intermediate rinse, kemudian ada asid, ada juga final rinse. Jadi ini proses semua kita buat dengan HTML CSS keyframe ya. Jadi untuk monitoring itu kita fokus ke data transmissionnya ya, biar cepat, biar light, gimana caranya, tapi animasinya nggak terlalu kompleks dan bisa memvisualisasikan secara menarik dan informatif. Nah, itu yang penting. Jadi konsep real time monitoring itu sebenarnya kalau ditangkap itu adalah apa yang ditampilkan itu harus informatif, mudah dicerna, dan kalau bisa sih memang lebih informatif ya, lebih mudah dicerna lah ya. Lihat. Jadi seperti contoh ini ya, dengan animasi keyframe biasa itu kita bisa buat semua ini dengan mudah dan beberapa jam saja ya. Oke, sudah prosesnya selesai, kita kembali ke metodenya. Kita lihat sebenarnya metode keyframe ini apa aja sih yang digunakan ya, apa aja keyframe-nya, kita jelaskan satu-satu ya. Oke, kita jelaskan satu-satu. Ini ada misalkan ada flow tadi ya, garis flow tadi yang kayak flow-nya berjalan-jalan itu, dia itu, nah ini kalau dilihat
ini ya, itu cuma menggunakan metode ini. Nah, dengan kita bisa tahu alirannya ke kanan atau kiri, itu kita bisa lihat di sini dengan metodenya adalah flow move. Kita namanya ini bebas ya namanya ya, stroke dash offset ya, metodenya ini yang 30 ya. Bedanya kalau ini adalah maju ya, tapi nilainya minus tapi dia maju ya. Cepat atau lambatnya ini parameterize di sini ya, mau cepat mau lambat di sini. Kemudian kalau mau mundur ya, kalau mau mundur itu kita pakainya dibalik ya. Udah coba cek ya, ini blink, sorry ya. Nah, ini jadi flow ini stroke dash offset. Nah, ini min 30 ini kalau kita negatif artinya dia maju. Ini bebas ya namanya ya. Nah, yang diperhatiin tuh yang di sini, yang di dalam keyframe-nya tuh ya. Stroke dash offset artinya dia bergerak maju walaupun nilainya minus. Nah, kalau mau mundur, nah itu kita terbalik. Jadi nilainya adalah positif. Jadi hasilnya adalah si ini bisa bergerak maju mundur, karena semua proses ini kita menggambarkan susu ini kebanyakan pakai keyframe ini ya. Tuh. Jadi flow prosesnya kelihatan. Ini cuma pakai tadi ya, 2 baris tadi ada keyframe-nya mundur dengan nilai plus, nilai maju dengan nilai minus, ataupun mundur dengan nilai plus ya. Itu doang keyframe-nya. Oke. Jadi hasilnya adalah garis putus-putus ini berjalan ya. Nah, kemudian keyframe apa lagi yang digunakan? Keyframe apa lagi? Kita spin ya. Jadi kalau lihat tadi ada beberapa animasi pompa ya, agitator, kipas itu muter ya. Muter itu kayak gini misalkan ya. Nah, ini muter semua ya. Muter, terus ada juga motor juga, kita lihat ada motor juga. Nah, ini motor muter ya. Semua yang berputar itu dia pakai animasi, kita sebutnya keyframe-nya transform, rotate. Nah, ini yang perlu diperhatiin ininya ya, berapa derajat transform. Jadi dia akan melakukan animasi transform bentuknya ataupun muter jadinya ya, itu dengan satu code simple ini ya. Jadi animasinya bisa mudah sekali spin. Kemudian ada lagi glow dark in the dark ya, bling bling ya, bling bling. Touch sensor, kemudian indikator di sensor juga. Nah, ini kita sebutnya blink. Jadi dia 0 sampai 100% opacity 1 ya. 50% opacity 0,5. Jadi ini kodenya seperti ini ya. Kodenya nanti hasilnya adalah kelap-kelip blink seperti ini ya. Blink seperti ini nih, blink blink ya. Blink blink seperti ini akan ada di keyframe tadi ya. Jadi powerful ya, cuman satu code ini bisa membuat macam-macam animasi ya. Nah, ini untuk yang animasi glow box shadow. Box shadow itu animasi heating ya. Jadi kalau di sini ada pasteurisasi, itu ada proses banyak. Ada heating, regen, dan cooling. Nah, ini animasinya dia kayak redup terang itu kita pakainya keyframe yang tadi ya. Untuk proses heating, cooling, dan sebagainya kita menggunakan ini. Cuma 2 baris ini bisa memberikan efek seperti ini ya, transisi ya. Jadi ini sebenarnya permanen transisi ya, transisi warna, dari bentuk ya, dari opacity-nya ini. Kalau lihat, bukan dari bentuk sih, dari hilang atau ininya ya. Jadi apa sih namanya? Dari nyata atau tidak nyata ya, opacity-nya dia berubah-ubah di sini. Oke, ada lagi sama semua ya. Jadi standar itu semua, cuma beberapa keyframe yang digunakan ya. Ada sekitar 6 ya, 6 keyframe, dan hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau dibilang ini tekniknya sederhana, tapi hasilnya ini cukup excited ya, membuat saya juga terus terang nggak expect bisa sedetail ini si Google Gemini, ternyata bisa gitu kan. Jadi benar-benar sangat reliable ya. Dan ini baru beberapa bulan ya, kita coba 2 bulan bermain dengan AI, ternyata hasilnya lumayan oke ya. Dan ini bisa diterapkan ke semua proses di produksi ya, nggak cuma susu, karena memang kebetulan saya pernah bikin project di pabrik susu, makanya ada gambaran sedikit ya. Tapi ini juga sebenarnya bisa buat di
gunakan di proses apapun yang kita gunakan. Tinggal reasoningnya yang tepat, tanya ke AI prosesnya seperti apa, kemudian kita gunakan step by step ya. Jadi langkahnya seperti itu, jangan langsung tolong buatkan suatu proses bla bla bla. Nah, itu nanti belum tentu sesuai hasilnya. Nah, better itu membuat prosesnya step by step apa aja, kemudian baru kita validasi satu-satu hasilnya seperti apa, kemudian akan bisa seperti ini hasilnya ya. Jadi memang cara ngepromnya harus diatur sedemikian rumah gimana caranya bisa sesuai. Jadi tadi saya mulai jam 8 jam 4 subuh ya, sampai saat ini mungkin kita ada 3 jam atau 4 jam ya buat animasi seperti ini, karena memang proses validasi dan fixingnya yang text time ya. Jadi kadang ini belum sesuai, tapi kalau untuk jadinya itu cepat ya. Jadi kalau lihat ini udah hampir sempurna tampilannya ya. Jadi lumayan apa namanya, oke ya. Oke. Jadi tadi prosesnya ini saya jelasin lagi untuk merangkum ini. Jadi untuk proses step awalnya kita pembuatan ini adalah kita tanya reasoningnya, proses bisnisnya ya. Jadi semua proses itu diawali harus paham dulu proses bisnisnya apa ya. Di sini kita tanya pabrik susu tuh setnya apa aja ya, jelasin nama dia bla 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 segala macam. Nah, untuk step-stepnya ini nanti kita copy paste ya, copy stepnya, kemudian kita bikin di Google untuk dibuatkan code-nya, karena udah coba di ini tadi apa namanya di ChatGPT hasil code-nya kurang bagus ya. Jadi pas di Gemini itu hasilnya lebih oke. Jadi kita compare antara dua ini, Gemini ChatGPT dan ChatGPT Gemini Pro ya. Ini yang bayar sekitar 300.000 atau 400.000 untuk Gemini dan ChatGPT-nya. Nah, step by step-nya baru kita bikin di sini ya. Setelah step by step ini udah ngepromnya lumayan banyak tadi dari pagi. Nah, baru hasilnya kita validasi satu-satu dan hasilnya seperti ini ya. Kayak gini. Jadi ini adalah teknik visualisasi real time dashboard menggunakan teknik HTML, CSS, keyframe ya. Cuman itu, that's it ya. Jadi dengan simple code yang seperti itu kita bisa menghasilkan visualisasi yang cukup baik ya, dan dia bisa dibuat macam-macam ya, animasinya buat game juga bisa, buat real time monitoring juga bisa, dan ini sudah terbukti untuk membuat satu proses end to end untuk di pabrik klien susu ya. Oke, untuk itu terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.